Saudara-saudari, Injil kita pada minggu ini diambil dari Injil Matius bab 15 ayat 21 sampai 28. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, kita sering malu untuk meminta apa yang kita butuhkan kepada orang lain, manakala kita berasumsi bahwa kita akan mengganggu atau merepotkan mereka. Tetapi Kristus ingin kita mau berdoa. Jika kita berpikir bahwa diri kita mengganggu Tuhan ketika kita meminta sesuatu kepadanya, berarti kita berdoa kepada Tuhan yang jauh dan asing. Bukankah Kristus menjamin kita bahwa jika kita meminta sesuatu kepada Bapa atas namanya, doa kita akan dikabulkan? Permohonan tanpa kenal lelah oleh wanita Kanaan dalam Injil hari ini sama sekali tidak mengganggu Kristus. Betapa berbedanya reaksi Kristus dengan reaksi kita yang seringkali sama dengan reaksi murid-muridnya. Saudara-saudari, doa kita tidak terjawab karena kita tidak mau merendahkan diri dan mengakui bahwa kita membutuhkan bantuan, bahwa kita tidak dapat sepenuhnya mengurus diri kita sendiri. Kebanggaan dan rasa hormat terhadap diri sendiri sering membuat kita tidak meminta apa yang kita butuhkan. Wanita Kanaan dalam Injil hari ini tidak malu untuk menampilkan dirinya di hadapan Kristus dan orang lain sebagai pengemis, walaupun dalam Injil Yesus tidak menjawabnya sama sekali. Orang mungkin mengira Kristus menanggapi kerendahan hati wanita itu dengan sikap dingin, bahkan merendahkannya. Apakah Kristus tidak peka? Tentu saja tidak. Kristus tahu betapa kuatnya iman wanita itu dan Dia mengujinya dengan tepat, sehingga orang lain selama berabad-abad dapat mengagumi imannya yang sederhana. Seringkali ada banyak alasan tersembunyi mengapa Kristus tidak menjawab doa-doa kita. Saudara-saudari, marilah kita kembali kepada Kristus dengan rendah hati, dengan iman dan pengharapan ketika kita merasa diremehkan atau diabaikan olehnya. Doa yang efektif adalah doa yang rendah hati. Kita sangat sensitif ketika kita terluka. Wanita Kanaan sudah sangat tertekan dengan kondisi putrinya dan omelan para murid. Seandainya dia tidak memiliki iman dan harapan yang begitu teguh, kata-kata Kristus kepadanya sudah cukup untuk membuatnya melemah dan tersinggung. Ketika kita terluka, kita dengan mudah mengambil kesimpulan dan menjadi tersinggung. Begitu harga diri kita terluka, kita seringkali buta terhadap kebaikan yang diinginkan atau dilakukan seseorang untuk kita. Saudara-saudari, berapa banyak jiwa yang telah menghabiskan waktu bertahun-tahun jauh dari Kristus karena mereka berpegang teguh pada luka masa lalu dan dibutakan terhadap pedagogi Allah yang seringkali misterius. Mari kita datang kepada Kristus. Datanglah kepadaku kalian yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran.
Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabda